Halo semuanya, kalau kita lihat sekarang ini, kayaknya semua orang lagi ngomongin mobil listrik, panel surya, seolah-olah era minyak tuh udah di ujung tanduk. Tapi, pernah kepikiran nggak kenapa kenyataannya dunia kita malah makin kecanduan minyak? Meskipun dorongan buat energi terbarukan kenceng banget, faktanya ketergantungan kita pada minyak justru makin dalam. Nah, ini kan aneh. Kenapa bisa begitu? Yuk kita bongkar bareng-bareng alasannya. Oke, kita mulai dari yang paling gampang dan paling dekat sama kita deh, mobil kita. Coba bayangin, setiap pagi jutaan orang di seluruh dunia nyalain mesin. Bahan bakar yang bikin kita bisa ke kantor, ngantar anak sekolah, ya hampir semuanya itu sumbernya dari minyak. Sekarang coba kita lihat skala yang lebih gede lagi, perjalanan udara. Gimana caranya kita bisa terbang antar benua? Pesawat-pesawat yang bawa kita liburan atau buat urusan bisnis itu kan butuh bahan bakar jet. Dan bahan bakar jet itu ya produk turunan minyak yang energinya padat banget. Dan ini nggak cuma soal orang loh. Coba deh lihat barang-barang di sekitar Anda. Ponsel yang lagi Anda pegang, atau makanan di meja makan, kemungkinan besar itu semua pernah berlayar ribuan kilometer di atas kapal kargo super besar. Dan tebak bahan bakarnya apa? Yap, kapal-kapal raksasa itu minum bahan bakar minyak buat menyeberangi samudra. Nah, dari sini kan jadi muncul pertanyaan besar. Kalau kita udah tahu ada energi hijau yang katanya lebih bersih dan lebih ramah lingkungan, kenapa sih kita nggak pindah aja? Kok kayaknya susah banget? Ternyata jawabannya itu jauh lebih rumit dari sekedar soal duit atau kebiasaan loh. Oke, buat ngerti kenapa minyak ini masih jadi juaranya, kita mesti bongkar dulu apa sih kekuatan super rahasianya. Dan ini bukan cuma soal ekonomi atau politik, ini ada hubungannya sama hukum fisika dasar. Konsep ini namanya kepadatan energi. Gampangnya gini deh, seberapa banyak power atau tenaga yang bisa kita sumpel ke dalam satu ruangan kecil. Makin padat, ya makin efisien. Oke, biar kebayang, gimana kalau kita adu langsung minyak sama salah satu jagoan energi terbarukan, misalnya tenaga surya. Bayangin ya, minyak itu kayak konsentrat energi super pekat yang bisa disimpan di satu drum kecil. Sementara energi surya itu harus dipanen dari sinar matahari yang nyebar di area yang luas banget. Nah, disinilah letak perbedaannya yang, wow, gila banget. Lihat aja grafiknya. Kepadatan energi minyak itu bukan cuma 2 atau 3 kali lipat lebih gede, tapi miliaran kali lebih padat dari tenaga surya. Ini udah bukan perbandingan apel sama jeruk lagi. Ini tuh kayak bandingin kekuatan semut sama lokomotif kereta api. Beda kelas banget. Tabel ini nunjukin lebih detail lagi. Coba deh perhatiin angkanya. Buat dapetin energi yang sama dari 1 meter kubik minyak, kita butuh ruang yang, ya ampun, gede banget kalau pakai energi terbarukan. Inilah hukum fisika yang bikin minyak sampai sekarang tuh susah banyak digantiin. Oke, selain urusan fisika tadi, ada 2 alasan lain yang sangat praktis kenapa kita masih lengket banget sama minyak. Biaya dan keandalan. Memang sih harga minyak itu suka naik turun, bikin pusing. Tapi kalau dihitung per unit energi, seringkali masih lebih murah. Coba lihat tabel ini. Sebaliknya, buat bangun infrastruktur energi terbarukan, kayak ladang panel surya atau kincir angin raksasa, itu butuh modal awal yang gede banget. Dan ini dia masalah utamanya, soal keandalan. Energi terbarukan itu sifatnya intermiten, alias kadang ada, kadang enggak. Semuanya tergantung cuaca. Malam hari yang nggak ada matahari, angin juga nggak selamanya kenceng kan? Nah kalau minyak, tinggal simpan di tangki, siap dipakai 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kapan aja kita butuh, ya ada. Oke, sekarang kita coba lihat gimana teori tadi kelihatan di dunia nyata. Kita ambil contoh kasus dari sektor transportasi di sebuah negara besar. Dan ini dia faktanya. Contohnya di Indonesia, negara dengan populasi raksasa, yang ekonominya lagi tumbuh kencang, hampir 100% kebutuhan energi transportasinya, motor, mobil, bus, truk, itu disokong sama minyak. Artinya apa? Artinya, seluruh urat nadi ekonomi negara ini bergantung cuma sama satu sumber energi. Ini kan bahaya banget, rentan sekali. Grafik ini nunjukin masalahnya dengan jelas banget. Lihat deh garis biru itu. Itu konsumsi minyak yang naik terus, ngebut seiring pertumbuhan ekonomi. Terus, lihat garis merah. Produksi minyak dalam negeri malah turun. Nah, celah yang makin lebar di antara dua garis itu, itulah jumlah minyak yang harus diimpor tiap tahun. Ini yang bikin ekonomi kita jadi gampang goyah kalau harga minyak dunia naik. Jadi, setelah kita tahu betapa saktinya minyak secara fisika dan gimana kita terkunci di dalamnya, terus gimana dong jalan keluarnya?
Yuk kita rangkum lagi deh apa aja tembok penghalangnya. Pertama, ada hukum fisika soal kepadatan energi yang susah banget dilawan. Kedua, soal ekonomi. Biaya awalnya mahal banget. Ketiga, masalah keandalan karena energi terbarukan tergantung cuaca. Dan terakhir, infrastruktur kita di seluruh dunia ini, dari pom bensin sampai pelabuhan, emang udah dari sananya dirancang buat minyak. Badan Energi Internasional atau IEA sebenarnya udah bikin semacam peta jalan buat mencapai target net zero di tahun 2050. Dan kalau kita lihat rencananya, jelas banget kalau tugas ini super duper monumental. Ini bukan cuma soal ganti lampu ya, ini soal mengubah total cara peradaban modern kita menyalakan dunianya. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan pamungkas yang penting banget buat kita semua. Gimana caranya kita menyeimbangkan kebutuhan energi kita yang gede banget hari ini, biar ekonomi tetap jalan, tapi di saat yang sama juga harus membangun masa depan planet yang lebih baik? Jawabannya jelas, nggak ada yang gampang. Tapi setidaknya dengan mengerti sedalam apa kita bergantung sama minyak, itu udah jadi langkah pertama yang paling penting.